Corak hidup manusia zaman praksara. Corak hidup manusia zaman praksara. Masa praksara disebut juga zaman bersejarah. Masa praksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebut dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba, meskipun masa praksara tidak mengenal tulisan. Namun peninggalannya yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala yang mana benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkira bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan fosil yang berupa sisa-sisa tulang berulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah dapat membantu kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praksara. Sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan-hewan yang telah membantu itu terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Ilmu yang mempelajari masa praksara adalah paleontropologi, artinya mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai manusia sekarang. Sedangkan paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil-fosil. Ini saya ingin menyampaikan tentang teknik menganalisis zaman praaksara. Zaman praaksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda tertulis, seperti contohnya 1. Tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. 2. Stratigrasi. Stratigrasi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tempat benda tersebut. Seperti corak hidup manusia zaman praaksara. Kehidupan masyarakat praaksara telah menghasilkan alat untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Berdasarkan perkembangan kehidupannya atau corak kehidupannya, masyarakat praaksara terbagi menjadi 3, yaitu masa berburu, masa corak tanam, dan masa perendagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah yang ditempati manusia praaksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praaksara mudah untuk berburu hewan. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan diperkirakan satu masa dengan Paleolitikum. Secara geografis, pada zaman ini masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Daerah sungai, danau, padang rumput merupakan tempat-tempat ideal bagi manusia praaksara, karena di tempat itulah tersedia air dan bahan makanan sepanjang tahun. Pada zaman itu, manusia praaksara menempati tempat tinggal sementara di gua-gua payung yang dekat dengan sumber makanan seperti ikan, kerang, air, dan lain-lain. Dalam mengetahui corak kehidupan zaman Paleolitikum, lebih baik buku Babat Bumi Sadap Mozaik Historiografi Jember Era Paleolitik oleh Zainullah Ahmad dalam menjadikan referensi, di mana pada buku ini menggambarkan asumsi adanya manusia Jember di masa peninggalan sejarah tersebut. Buku Corak Hidup Manusia Zaman Praksara, beli sekarang. Untuk sumber keterangan manusia praksara menggunakan api yang diperoleh dengan cara membentukkan sebuah batu dengan batu sehingga menimbulkan percikan api dan membakar bahan-bahan yang berbagai seperti serabut kelapa kering dan rumput kering. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Mereka akan tinggal di wilayah tersebut selama mencari bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, maka mereka akan berpindah diri dan mencari tempat lain yang kaya akan makanan. Kehidupan yang selalu berpindah-pindah inilah ciri-ciri manusia praksara. Hasil perburuan mereka, kumpulan untuk keperluan berpindah di tempat lain sebagai cadangan sebelum mereka mendapatkan tempat baru. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil dalam satu kelompok. Ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok inilah yang dalam berkembangnya disebut sebagai ketua suku. Ketua suku memimpin
anggota kelompoknya untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sedangkan yang perempuan bertugas mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. C. Kehidupan budaya. Ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman praksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Karena pelataran manusia zaman praksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman tersebut dikenal dengan zaman batu. Hasil budayaan batu yang pernah. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan cari tempat lain yang kaya akan makanan. Kehidupan yang selalu berpindah-pindah inilah ciri-ciri manusia praaksara. Hasil perburuan mereka kumpulkan untuk keperluan perpindahan ke tempat lain sebagai cadangan sebelum mereka mendapat tempat baru. B. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok inilah yang dalam perkembangannya disebut sebagai ketua suku. Memimpin anggota kelompok untuk berpindah tempat dari laki-laki bertugas memburu hewan, sedangkan yang perempuan bertugas mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. C. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman praaksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Karena peralatan manusia zaman praaksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah budaya batu. Tidak heran jika zaman tersebut dikenal dengan zaman batu. Hasil-hasil kebudayaan batu yang pernah ditemukan antara lainnya kapak genggam, kapak perimbas, serpih bilah, dan lain-lain. 2. Masa bercocok tanam. Bagi mereka dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Secara geografis pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. A. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan berternak, memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan telah melakukan kegiatan perdagangan sederhana yaitu barter. Barang yang ditukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil laut yang dikeringkan, dan hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung. B. Kehidupan sosial. Dengan hidup bercocok tanam memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Strata sosial ketua suku adalah paling tinggi karena kriteria yang diambil berdasarkan orang yang paling tua atau yang paling berwibawa. Kebutuhan hidup dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang memerlukan tenaga besar seperti membangun rumah, berburu, membuat perahu, membabat hutan diserahkan kepada kaum lelaki. Sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, berternak, merawat rumah dan keluarga diserahkan kepada kaum perempuan. Sedangkan ketua suku sebagai komando dari semua kegiatan di atas sekaligus sebagai pusat religi pada kepercayaan yang mereka anut. Pada masa bercocok tanam manusia
kepercayaan. Bentuk alat. Pada masa bercocok tanam, manusia prakarsa telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Berkaitan dengan kepercayaan, maka pada masa bercocok tanam muncul tradisi pendirian bangunan besar yang terbuat dari batu yang disebut tradisi megalitik. Oleh sebab itu, jasa seorang yang berpengaruh terhadap masyarakat perlu diabadikan dalam sebuah monumen yang terbuat dari batu. Bangunan ini kemudian menjadi lambang orang yang meninggal dunia sekaligus tempat penghormatan serta media persembahan dari orang yang masih hidup ke orang yang sudah meninggal dunia. Bangunan megalitik tersebut antara lain dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden baruda. Dari kami